Halo guys, akhirnya rilis juga nih anime Solo Leveling yang udah kita tunggu-tunggu. Pas udah rilis semalam, gue langsung nonton guys. Solo Leveling menceritakan tentang seorang hunter yang dijuluki sebagai yang terlemah di dunia. Tapi perlahan dia akan menjadi hunter paling kuat di dunia. Gimana ceritanya? Oke deh, daripada kalian nambah penasaran, mari kita mulai. Episode pertama anime ini dibuka dengan memperlihatkan momen penyerangan Hunter ke sebuah pulau. Yang namanya itu Pulau Jeju guys. Di 3 tahun yang lalu, di tengah Hunter yang sedang bertugas, para tentara hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Karena mereka tahu, senjata biasa tak akan mungkin bisa melukai para monster. 私たちは託すしかないのだ。彼らハンターに。 Meski jumlah hunter tadi cukup banyak, namun serangan mereka belum cukup kuat untuk menembus kulit para monster semua. Perlahan-lahan, personel hunter di sana mulai banyak yang kehilangan nyawa. Sampai hanya tersisa satu orang. Di saat monster sedang mengunyah perut hunter yang terlihat masih hidup, secara tiba-tiba salah satu hunter peringkat tinggi datang. Ia menyingkirkan semut itu, lalu memberikan heal pada hunter tersebut. Saat dia akan diserang oleh beberapa semut, ternyata dia nggak datang sendiri. Semua orang terkejut melihat betapa lihainya para hunter peringkat S melawan monster-monster itu. Tak berselang lama, nampaklah seekor semut putih yang muncul. Mereka mengira semut itu adalah leader dari semut yang sebelumnya. Namun ternyata melihat banyaknya semut yang datang, bukannya takut, mereka pun merasa bersemangat dan terlihat mengerahkan seluruh kekuatan. Pada saat itu, nampaklah seorang pria kacamata berambut merah datang dengan rombongannya yang nampaknya akan bertarung dengan serbuan monster tersebut. Pria kacamata pun memulai serangan dengan melemparkan sihir apinya hingga membuat banyak sekali semut yang tewas. Narator kemudian menceritakan insiden yang menimpa seluruh dunia, di mana kala itu sebuah portal ke dunia lain tiba-tiba muncul, yang di dalamnya terdapat banyak sekali monster yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh senjata manusia biasa. Hanya para hunter lah yang bisa membunuh mereka. Hunter pun diberi tingkatan sesuai dengan jumlah energi sihir yang mereka punya. Ada rank S, rank A, rank B, rank C, rank D, dan yang terakhir rank E. Meski kelihatannya kuat, tapi setelah seseorang membangkitkan kekuatannya itu, tidak peduli berapa keras mereka berusaha meningkatkannya, itu tidak akan bisa meningkat. Kembali ke masa kini, terlihat ada beberapa hunter yang berkumpul untuk memasuki sebuah dungeon. Terlihat ada seorang pria parubaya yang dihampiri oleh hunter lainnya. Bapak ini memberitahukan bahwa saat ini istrinya sedang mengandung anak keduanya, sehingga ia membutuhkan banyak uang. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, terlihat ada beberapa hunter yang sedang menyapa seorang pria muda. Melihat banyak hunter yang menegur pria muda itu, seorang pria mengira hunter itu adalah hunter yang terkuat. Tapi pria yang ada di sebelahnya menjelaskan bahwa
Hunter itu sebenarnya sangatlah lemah. Karena pada suatu hari, pria muda itu terluka dan dirawat di rumah sakit karena terluka saat memasuki dungeon peringkat E. 逆だよ逆。久我さんが辞めた後に入ってきたんだけど、あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。最弱？最強じゃなくて。ああ、 Dan karena kejadian itu, pria muda itu dinobatkan menjadi hunter terlemah. Pria muda yang lemah itu bernama Sung Jinwo. Sung Jinwo dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Lee Jo-hee. Jo-hee nampak memarahi Sung Jinwo yang selalu terluka. Singkat cerita, setelah mengobrol cukup lama, waktunya untuk masuk ke dalam dungeon. Party pun dipimpin oleh seorang hunter bernama Song Chiu. Mereka pun memasuki dungeon yang ada di depan mereka. Sebelum memasuki portal, terlihat Sung Jinwo mengeluarkan dagger murahan, yang mana dia telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Mereka mulai memasuki dungeon. Terlihat bahwa Jinwo mendapatkan batu sihir dan memegangnya, sehingga dia lengah dan diserang oleh seekor goblin. Jinwo berusaha payah untuk menghindar, dan saat mendapatkan celah, dia pun menyerang. Dan naasnya, dagger yang ia pegang pun patah, sehingga dia mendapatkan serangan balik yang membuat perutnya tertusuk. Jo-hee langsung berlari menuju Jinwo untuk menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian, terlihat om-om berjaket oranye menemukan sebuah lorong yang menuju ke suatu tempat. Nampaknya, dungeon yang mereka masuki merupakan dungeon ganda. Mereka pun heran, kenapa dungeonnya belum tertutup meski bos dungeonnya sudah dikalahkan. Mereka pun mengira masih ada monster yang bersembunyi di dalam. Menurut aturan, mereka harus melaporkan kejadian ini kepada Biro Hunter. Tetapi karena mereka sangat membutuhkan uang, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Para om-om ini pun ingin melanjutkan dan merasa tidak masalah karena dungeon itu hanyalah dungeon rank rendah. Karena bingung mau lanjut atau tidak, Pak Song sebagai ketua party akhirnya mengusulkan untuk mengambil suara terbanyak, dan hasilnya 50-50. Sung Jinwo pun menjadi penentu yang pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya mulai membuka pintu misterius itu. Setelah memasuki pintu, mereka pun berjalan menuju ke ruang tengah. Mereka merasa aneh karena ruangan tersebut hanya diisi oleh patung. Banyak yang terheran karena tidak adanya hawa keberadaan monster. Yang ada hanyalah patung-patung. Pak Song pun memulai eksplorasi dan menyadari bahwa di tengah ruangan ada pola yang ternyata itu adalah pola lingkaran sihir. Tak lama kemudian, salah seorang hunter memanggilnya karena ia melihat patung yang membawa sebuah tablet dengan teks kuno. Di saat Pak Song membaca tulisan kuno tersebut, Jo-hee memanggil Sung Jinwo karena barusan dia melihat mata dari patung itu melirik ke arah mereka. Masuk pada scene yang sangat mengerikan. Pintu tertutup secara tiba-tiba. Seorang hunter pun maju dan ingin keluar dari ruangan itu. Baru saja menyentuh pintu itu, ternyata patung yang berada di dekat pintu bergerak dan menewaskan hunter tadi. Satu party pun dibuat ketar-ketir karena salah satu dari mereka tewas dengan mudahnya. Melihat hal itu, mereka pun tak percaya karena dungeon yang mereka masuki adalah rank rendah. Patung itu bisa bergerak, yang berarti tidak hanya satu patung saja yang bisa bergerak,
Melihat kejadian itu, Sung Jinwoo pun langsung melihat ke arah patung yang ada di belakangnya. Yang pada akhirnya patung itu pun menembakkan laser panas, dan hal itu membuat beberapa dari mereka hangus terbakar. Sung Jinwoo pun bingung dengan keadaan yang dialaminya barusan. Bahkan party banyak yang tewas, patung bisa bergerak, dan serangan laser yang sangat kuat. Sung Jinwoo pun berpikir bahwa hanya satu hal yang akan terjadi padanya. Inilah akhir episode pertama. Dengan kejadian mencekam di dalam dungeon, Solo Leveling episode pertama memikat penonton dengan misteri dan ketegangan yang tak terduga. Sung Jinwoo, sang hunter lemah, ini terjebak dalam situasi yang mengancam.